sehingga Bagana ini menjadi suatu organisasi yang bisa menjadi perekat organisasi-organisasi kemanusiaan yang berada lain untuk sama-sama bergotong royong ya. Jadi dasarnya itu adalah gotong royong. Jadi ini merupakan gerakan daripada rakyat, gotong royong rakyat, kemudian terhimpun dalam suatu lembaga kemanusiaan yang kita sebut dengan Bagana, Gerakan Rakyat. Di Bagana ini kita himpun sehingga aspek-aspek sosial yang ada di masyarakat saat ini kita sama-sama bergotong royong untuk membantu saudara-saudara kita sehingga rasa keadilan untuk keseluruhan bisa terpenuhi. Nah, gotong royong ini amanah dari Undang-Undang Dasar 1945, amanah dari pendiri negara kita ya, bahwa kita bangun negara ini bersama-sama dengan para pejuang, para pahlawan, para tokoh, ulama dengan gotong royong, dan itu pun menjadi dasar sehingga Bagana ini pun kita aktifkan, kita hidupkan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan, salam Bagana. Sahabat Bagana, dimanapun Anda berada, kita kembali jumpa di studio Bagana di Menara 165. Kita kembali kedatangan Ketum Bagana yang sudah tidak asing lagi, karena memang beliaulah yang menjadi nakodanya di Bagana. Dan kali ini tentu saja ada info-info yang sangat menarik dari Dr. El Fahmi. Nah, kalau gitu kita langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yadi, gimana kabarnya? Apa kabar? Alhamdulillah. Saya tadi salah sebut Dok. Harusnya Ketum. Mau periksa ya, ada stetoskop. Iya, soalnya ada stetoskop. Iya. Terus kemudian hari ini kostumnya beda. Ya. Saya pakai kostum Bagana, Pak Ketum tumben ini jaket pakai lapangan. Iya. Habis dari mana nih Pak Ketum? Alhamdulillah baru saja kita keliling lihat daerah-daerah Jakarta dan sekitarnya. Ada kebakaran yang kemarin terjadi di daerah Taman Sari. Ya, kita menjenguk, melihat, berkoordinasi dalam upaya penanggulangan pasca bencana, bagaimana pengungsian, bagaimana membantu saudara kita yang terdampak bencana. Kemudian yang kedua, melihat juga daerah-daerah sekitar bantaran kali yang sekarang air itu sudah mulai agak meningkat, tapi belum meluap, meningkat aja, lebih tinggi dari debit yang biasanya. Kemudian secara rutin adalah ya persoalan-persoalan sosial yang ada di masyarakat yang bisa kita raih, bisa kita bantu, bisa kita lihat menjadi bagian daripada operasional karya ataupun akses pekerjaan ataupun rangkaian program kerja dari Bagana ini. Bagana ya. Ya. Tentu saja kalau ada rangkaian kerja ini, Ketum sudah keliling tadi ya ke Taman Sari, ke pinggiran kali dan lain-lain. Bantaran kali. Ya. Tentu saja ini bakal banyak beban di pundak Pak Ketum nih. Ya. Kan bencana itu kan seperti yang kita sudah bicarakan, bukan hanya bencana alam tapi bencana politik. Nah, bagaimana Pak Ketum cara mengelola lembaga yang cukup lumayan kompleksitas ya? Nah, itu bagaimana caranya itu mengelola? Saya nggak paham bagaimana itu. Dengan kesibukan sehari-hari. Iya, itu gimana? Ya, Pak memang Ketum? kesibukan saya masih berkutat dengan pekerjaan sehari-hari sebagai seorang dokter, seorang sarjan untuk kasus-kasus onkologi ginekologi ya. Kemudian saya sisihkan waktu juga untuk, alhamdulillah, ada amanah mengelola satu pesantren di daerah Bogor, dan yang ketiga mengelola waktu juga untuk bisa bersama-sama saudara-saudara sekalian yang seperjuangan, sebangsa, senegara untuk membawa Bagana ini, sehingga Bagana ini menjadi suatu organisasi
yang bisa menjadi perekat organisasi-organisasi kemanusiaan yang berada lain untuk sama-sama bergotong royong ya. Jadi dasarnya itu adalah gotong royong. Jadi ini merupakan gerakan daripada rakyat, gotong royong rakyat, kemudian terhimpun dalam suatu lembaga kemanusiaan yang kita sebut dengan Bagana Gerakan Rakyat. Nah, alhamdulillah sejauh ini ya Allah memberikan kekuatan, Allah memberikan kesehatan, Allah memberikan kemudahan, Allah memberikan keikhlasan sehingga kita dengan teman-teman yang lain bisa berbagi waktu dan saling berkolaborasi dalam menjalankan program-program kerja di Bagana ini. Ya, saya kira alhamdulillah sampai sejauh ini ya, jalan semua. Nah, alhamdulillah. Betul. Saya ingat kalau misalkan ini kan kalau cara kerjanya gotong royong ya, kan di sosial ya, di bidang sosial atau di bidang sosial ya, sosial. Saya ingat kata-kata dari Profesor Yudi nih, kalau di kapitalisme itu bukan gotong royong tapi gotong nyolong. Nah, enggak ke arah sana, ini hanya saja Pak Ketum. Jadi Pak Ketum tadi kan punya rencana dalam mengelola dari berbagai disiplin ilmu tentu saja ya, dan disiplin berbagai karakter aktivitas Terus sistem apa yang bakal diterapkan di sini? Tadi saya menyinggung sedikit, yaitu kaitannya dengan gotong royong bukan gotong nyolong. Makasih Mas Yadi. Jadi organisasi atau wadah Bagana ini, saya ulangi lagi, ini merupakan suatu organisasi sayap orsap dari Ormas Gerakan Rakyat. Jadi kita merupakan satu orsap dari Ormas Gerakan Rakyat yang saling berkoordinasi, berkolaborasi dalam menjalankan program-program kita dalam upaya-upaya penanggulangan bencana. Dan seperti pada jumpa sebelumnya pun saya sedikit menyinggung bahwa pengelolaan ataupun upaya-upaya pendekatan atau program kerja yang kita lakukan tidak hanya pada ketika ada bencana seperti kita lihat tadi, kita datang untuk penanggulangan pasca bencana pada area pasca kebakaran di daerah Taman Sari. Itu cukup besar itu ya, dampaknya ratusan rumah dan pengungsian 400 rumah lebih. Tentunya kan berdampak pada masyarakat, psikologi, pengungsian, bagaimana pengelolaan air bersih, pengelolaan limbah, pengelolaan makan, semua menjadi bagian daripada upaya kita untuk saling berkoordinasi dengan pemerintah terkait, dengan organisasi terkait untuk saling-saling sama-sama bergotong royong. Jadi kita ini bekerja bersama-sama semua, tidak ada yang lebih dari yang lain, supaya masuk surganya bersama-sama, jangan sendiri-sendiri. Jangan ketinggal ya. Jangan tertinggal. Nah, gotong royong ini amanah dari Undang-Undang Dasar 1945, amanah dari pendiri negara kita ya, bahwa kita bangun negara ini bersama-sama dengan para pejuang, para pahlawan, para tokoh ulama dengan gotong royong, dan itu pun menjadi dasar sehingga Bagana ini pun kita aktifkan, kita hidupkan bersama-sama. Sebagai ketua, mungkin sebagai kalau mau disebut pertama kali diberikan amanah untuk menginovasi, memulai, menginisiasi cikal semua dari kita ini. Kita tidak mengatakan bahwa kita lah yang menjadi pionirnya, tetapi kita sama-sama semua. Saya tidak mungkin bisa menjalankan ini sendiri tanpa bantuan dari Mas Yadi, tanpa bantuan dari Mas Ato, tanpa bantuan dari Pak Ratman, tanpa bantuan dari teman-teman yang lain ya, sehingga semua divisi, semua klaster dalam Bagana ini bisa bersama-sama bergerak. Ya. Saya setuju tadi Pak Ketum mengatakan bahwa bekerja dalam kegotong royongan, kan bukan kegotong nyolongan. Nah, kalau kegotong royongan kan pasti dalam bekerja itu kan ikhlas. Betul. Harus dengan hati. Nah, artinya Pak Ketum kan pernah mewejangi kita kan, bekerja itu dengan hati, sehingga kita perlu menata hati. Nah, itu bagaimana pengejawantahannya dari supaya jangan sakit hati. Pengejawantahannya bagaimana Pak Ketum? Ya, memang itu menjadi suatu dasar yang paling utama ya, bahwa masuk bersama-sama di Bagana ini, bawalah hatinya ya, bawalah hatinya. Tidak perlu siapapun orangnya,
mau mukanya garang, mau muka silahkan, tapi bawalah hatinya, karena hati itu adalah sesuatu yang benar-benar bersih. Itu dulu ya. Kalau kita siapapun orangnya ketika menanyakan kembali ke hatinya, menanyakan kembali ke dirinya, menanyakan kembali apa yang dilakukan benar salahnya, hatinya pasti akan menyatakan bahwa itu adalah benar, kalau benar, itu adalah salah, kalau salah. Nah, sehingga di Bagana ini ya kita harapkan semua membawa hatinya untuk bersama-sama di sini. Karena dengan itu ya kita bisa saling memahami ya dalam melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Yang kedua, bahwa di Bagana ini juga kita utamakan juga nilai-nilai demokrasi ya. Jadi sebagai ketua atau mungkin teman-teman wakil ketua ataupun ketua bidang yang lain dalam melakukan aktivitas tidak melakukan doktrinisasi dalam kerja, tidak melakukan kesenangan dalam memberikan pekerjaan, tetapi ada demokrasi yang kita tetap junjung tinggi dalam organisasi ini, sehingga nantinya teman-teman yang punya bidang atau punya profesi masing-masing bekerja sesuai dengan bidang dan profesinya yang digeluti, sehingga memang ada kecintaan. Karena nanti juga ketika kita saya kembali lagi nih, ketika kita pulang nanti kita akan dihisap sesuai dengan profesi kita masing-masing. Betul. Saya sebagai seorang dokter tidak akan mungkin ditanya bagaimana caranya kamu melakukan pengeboran minyak lepas pantai. Atau saya sebagai dokter tidak akan tanya waktu kamu bangun jembatan besi ini begini, karena bukan bidang saya. Sesuai dengan bidang kita masing-masing. Nah, di Bagana ini kita himpun sehingga aspek-aspek sosial yang ada di masyarakat saat ini kita sama-sama bergotong royong untuk membantu saudara-saudara kita sehingga rasa keadilan untuk keseluruhan bisa terpenuhi. Begitu juga baik dalam pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, segala macam yang pernah kita katakan, insya Allah itu menjadi salah satu target yang kita bidik, sehingga kita mempunyai mempunyai keterlibatan, mempunyai andil dalam berperan serta. Walaupun insya Allah negara saya kira saat ini alhamdulillah sudah banyak hadir ya di berbagai masalah-masalah dalam rakyat, dalam masyarakat. Betul. Seperti contohnya makan bersama gratis MBG. Ini saya kira suatu terobosan yang luar biasa. Dulu kita punya makan bergizi. Dulu kita punya program Indonesia Bebas Lapar. Ya, memang di awal-awalnya banyak perbaikan-perbaikan yang mungkin banyak hal-hal masalah yang terjadi itu akan semakin meminimalisasi hal tersebut, sehingga akan menjadikan program ini menjadi program yang betul-betul sempurna. Dan saya kira kita sangat apresiasi program ini dan membantu program ini. Bagaimana tidak, bahwa adik-adik kita itu tidak lagi memikirkan pulang ke rumah harus makan apa. Betul. Karena di tempat sekolah sendiri sudah ada makanan bergizi yang disiapkan oleh pemerintah. Jadi alhamdulillah keterlibatan pemerintah, keterlibatan stakeholder dalam hal tersebut sudah nampak aksinya, sehingga memang memberikan satu solusi dalam penanganan ataupun berkeadilan untuk mencapai kemakmuran. Ya, saya kira itu Mas Yadi. Baik, kalau masalah makan bergizi gratis nanti kita akan tersendiri, meskipun nanti banyak lah itu. Mas Yadi udah makan tadi? Udah makan ya? Bergizi tapi. Nah, kalau menyinggung soal demokrasi, demokrasi ini kan juga masih debatable. Artinya bahwa tergantung dari negara mana yang mengaplikasi sistem tersebut. Tapi paling tidak bahwa demokrasi di Indonesia di sini karena mayoritas umat Islam, paling tidak ada sentuhan-sentuhan ilahiyah. Bagaimana itu, Dok, yang seperti pernah diucapkan oleh Pak Ketum. Jadi demokrasi bukan ansi demokrasi yang seperti yang dalam menata negara. Yang banyak jungkir baliknya, tapi dalam mengelola Bagana ini demokrasi yang ilahiyah. Nah, bagaimana? Demokrasi ilahiyah, demokrasi batiniah. Jadi demokrasi yang kita lakukan ataupun organisasi ini kita jalankan dengan rasa kebersamaan.
gotong Iya, royong gotong untuk royong semua tadi. tanpa memandang perbedaan suku, agama dan ras, siapapun dia. Iya. Ya, kita mungkin sebagai umat muslim yang mayoritas yang lebih banyak Iya. harus mengayomi saudara-saudara kita yang lain, membantu saudara-saudara kita yang lain, saling memahami, saling menjaga toleransi dalam menjalankan keyakinan agama, dan itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Harus kita pahami dan harus kita bahkan mungkin kalau kita berada di suatu wilayah di mana kita lihat ada tempat ibadah saudara kita yang lain, misalnya gereja atau apa yang runtuh, yang rubuh, ya kita bahu membahu untuk membantu. Dan itu wajib. Iya, dan itu wajib membantu supaya tempat itu bisa digunakan lagi sebagaimana mestinya. Karena kalau seseorang itu sudah kembali kepada Sang Penciptanya, maka dia akan kembali pada pada hati nuraninya yang paling dalam. Betul. Sehingga dia memahami apa yang dilakukan itu, apakah itu benar, apakah salah, akan didapatkan nanti di dalam mihrab masjid, ya, di dalam sujud tengah malam. Betul. Atau mungkin di kapel-kapel di gereja, ataupun di tempat yang lain, untuk di pura dimanapun, ya, sehingga memang unsur batiniah, unsur ilahiyah itu harus kita hadirkan, ya, sehingga dalam bekerja pun kita tidak pernah tidak pernah mempunyai perasaan superhero, atau perasaan wah kalau bukan saya ini tidak akan selesai, wah saya lah yang paling kuat, wah saya lah yang paling hebat, wah saya lah yang paling pintar, wah saya lah yang paling kaya. Itu semua milik Allah itu. Mungkin beberapa tahun lalu banyak hal yang kita pelajari pada peristiwa Agustus, ya, saya tidak tidak terlalu jauh, tapi peristiwa Agustus kemarin itu banyak hal yang kita lihat. Ya, ada orang yang di gunung tiba-tiba jatuh ke bawah hanya dalam sehari saja. Ya, walaupun itu ada yang ada, tapi itu semuanya satu pembelajaran bahwa tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Yang abadi itu adalah ketika kita kembali kepada Tuhan kita. Dan di Bagana inilah kita bekali semua itu. Kita bekali semua. Kita isi kembali bahwa suatu saat kita akan pulang. Sehingga aktivitas kita di Bagana ini bukan untuk duniawi, bukan untuk memperlihatkan inilah diri saya, bukan untuk selfie saya lakukan, tidak, ya. Kita tidak perlu terkenal di dunia, tapi kita harus terkenal di langit. Supaya para malaikat siap menjemput kita nanti kalau pulang. Pak Yadi sudah mau pulang. Belum bekalnya cukup. Belum punya bekal. Ya, saya kira itu barangkali, ya. Sebagai penutup, sebagai penutup, saya simpulkan tadi dalam mengelola Bagana ini, tadi yang pertama gotong royong. Gotong royong itu diperlukan hati, terus kemudian dalam bekerja juga sistemnya adalah demokrasi ilahiyah. Sebagai penutup, mungkin bisa ditarik secara filosofinya atau bagaimana menurut Pak Ketum? Iya, makna yang paling selalu kita utamakan bahwa apa yang paling dekat? Kematian. Apa yang jauh? Cita-cita dan harapan. Cita-cita harapan, oh saya nanti akan berusaha menjadi begini, menjadi itu, cita-cita harapan jauh itu, belum tentu kita dapat. Apa yang paling dekat? Kematian, ya. Dan apakah kita sudah menyiapkan, kita punya persiapan untuk itu? Nah, itu menjadi dasar sehingga hari ke hari kita tidak akan bertentangan dengan hal-hal yang dilarang oleh Tuhan. Dalam keyakinan agama apapun, termasuk melakukan korupsi, jangan sama sekali. Itu dosa yang tidak pernah terampunkan. Ya, kalau kita melakukan korupsi, kemudian yang berdampak itu 1.000 orang dari itu, kita harus datang ke 1.000 orang itu menjelaskan, minta maaf. Mungkin baru 10 orang sudah bonyok muka kita. Sehingga jangan dilakukan itu. Itu sesuatu, bahkan kalau di Bagana masih ada yang jangan dilakukan. Ya, jangan dipikirkan, apalagi ingin dilakukan. Dan insya Allah kita bisa bergotong royong bersama-sama menghidupi atau menjalankan organisasi, dan insya Allah nanti tanggal 7 ya. Tanggal 7 kita akan ke Jawa Tengah, ke Semarang, ya. Kemudian menghadiri acara Vox Populi di Semarang tanggal 8 nanti. Kemudian mungkin insya Allah kita lihat kalau situasi waktu, kemarin ada aktivitas Merapi di Jogja. Di Jogja. Kita akan juga ke sana melihat daerah mana di daerah Jawa Tengah yang
mungkin kita lihat situasi, kalau memang mencukupi waktu dan ada kesempatan kita ke Lamongan melihat kasus yang runtuhnya pesantren Al-Ghazali yang berada di Sidoarjo ya. Sidoarjo. Kita memperlihatkan atau kita datang ke sana ya turut prihatin dengan kejadian atau musibah yang terjadi tersebut. Insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa sehat selalu, kuat, komitmen, terutama ikhlas dalam melaksanakan seluruh aktivitas dalam Bagana ini. Terima kasih Mas Yadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyertai seluruh perjuangan-perjuangan dan memudahkan seluruh urusan-urusan kita. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Baik. Sahabat Bagana dimanapun Anda berada, yang paling dekat dan pasti adalah kematian. Nah, saya setuju sekali dengan kalimat tersebut yang dilontarkan oleh ketum kita. Cuma waktu jua yang membatasi kita. Kita akan jumpa di lain kesempatan ya kan. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan. Salam Bagana.